Pernahkah kamu merasa seluruh dunia seperti berpaling darimu? Segala daya dan upaya telah kau kerahkan. Engkau telah menempuh jalan panjang dengan penuh harapan dan doa. Namun yang datang justru badai, satu demi satu. Rezeki seolah tertahan di langit, jalan hidup tampak berkabut. Dan kau mulai bertanya dalam hati, "Ya Rab, mengapa aku? Apa aku telah lalai? Padahal aku telah menghadapmu setiap malam." Dalam kesunyian malam, di antara lantunan istighfar dan doa yang tak henti-hentinya, hati kecilmu mungkin menangis tanpa suara. Kamu ingin berhenti berjuang, ingin menepi dari keramaian dunia yang terasa penuh luka. Namun di balik itu semua, ada bagian dari dirimu yang masih bertahan, masih percaya bahwa Tuhanmu tak akan pernah meninggalkanmu. Meski dunia terasa memunggungimu, ketahuilah, ujian yang datang kepadamu bukan karena Allah murka. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa engkau sedang diperhatikan. Seperti seorang guru yang memberi soal kepada muridnya, bukan untuk menjatuhkan, tapi karena ia yakin murid itu mampu. Allah mengujimu karena Dia tahu, di dalam dirimu ada potensi besar yang sedang dibentuk. Maka jangan berpikir bahwa ujian adalah hukuman, ia adalah jembatan menuju ketinggian. Seringkali manusia terlalu fokus pada hasil, lalu lupa bahwa hidup ini sesungguhnya adalah tentang proses, tentang bagaimana kita bersabar dalam luka, bagaimana kita tetap berjalan meski hati penuh kecewa, dan bagaimana kita tetap yakin di tengah ketidakpastian. Allah tak pernah menjanjikan hidup tanpa cobaan, tapi Dia berjanji bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ujian adalah cinta yang tak terlihat. Ketika langit seolah tak menjawab doamu, itu bukan tanda bahwa engkau diabaikan. Bisa jadi Allah sedang menyusun skenario indah untuk hidupmu. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ke sumur dan penjara sebelum akhirnya diangkat menjadi pemimpin Mesir? Bukankah Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit yang lama dan kehilangan sebelum Allah mengembalikan segalanya dengan lebih baik? Ujian bukanlah akhir dari cerita, ia adalah halaman yang harus dilewati sebelum sampai pada babak kemenangan. Kadang kita harus melalui lembah yang gelap agar tahu betapa berharganya cahaya. Ketika seseorang diuji, sebenarnya dia sedang digembleng. Allah sedang menyiapkan hatinya agar lebih kuat, lebih bijak, lebih lembut. Dan ini adalah bentuk cinta yang tak selalu bisa dimengerti dalam waktu singkat, tapi kelak kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur pernah melalui semua itu." Sabar bukan pasrah, ia adalah kekuatan jiwa. Sabar bukan berarti diam dalam derita, melainkan kekuatan untuk tetap berdiri saat dunia berusaha menjatuhkanmu. Sabar bukan berarti berhenti berharap, tapi tetap menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Bahkan saat tak ada satupun manusia yang memahami perasaanmu. Sabar adalah ibadah yang tak terlihat oleh mata, tapi dinilai tinggi oleh langit. Allah menyandingkan sabar dengan keberuntungan, kemenangan, dan bahkan pertolongannya, seperti dalam surat Ali Imran ayat 200. "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu." Coba bayangkan, di tengah guncangan hidup, engkau memilih untuk tidak marah, tidak menyalahkan takdir, dan tetap berdiri. Itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Banyak orang gagal bukan karena lemah, tapi karena mereka tak sabar menanti hasil. Padahal bisa jadi, hanya tinggal satu langkah lagi menuju jawaban dari seluruh doanya. Tawakal, menyerahkan hasil, setelah berjuang sepenuh hati. Tawakal adalah seni tertinggi dalam iman. Ya bukan alasan untuk malas, bukan dalih untuk duduk tanpa usaha. Tawakal adalah saat engkau sudah melakukan segalanya. Berdoa, berikhtiar, bersabar, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, pasti yang terbaik. Rasulullah mengajarkan tawakal dalam tindakan ketika bersembunyi di Gua Tsur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Musuh sudah sangat dekat, namun beliau tetap tenang dan berkata, "La tahzan innallaha ma'ana," jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah bentuk tawakal sejati. Tenang bukan karena situasi mudah, tapi karena yakin Allah ada bersamamu. Maka jika saat ini engkau belum mendapatkan apa yang engkau doakan, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi, Dia sedang menunda untuk memberimu yang jauh lebih baik, atau mungkin Dia sedang menumbuhkan jiwamu agar siap menerima anugerahnya. Ketika air mata jadi jalan cahaya, air mata yang jatuh di atas sajadah bukanlah air mata biasa. Ia adalah curahan jiwa yang sampai langsung ke langit. Jangan pernah meremehkan doamu yang lirih, karena tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah. Ada yang dijawab segera, ada yang ditunda agar waktunya tepat, ada pula yang disimpan untuk dibalas dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang muslim ditimpa rasa sakit,
kegelisahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya karenanya. Maka ujian bukan hanya jalan ke surga, tapi juga proses penyucian hati dari dosa-dosa yang kadang tak kita sadari. Jika hari ini gelap, yakinlah fajar akan datang. Ujian hidup seringkali seperti malam yang kelam, tapi malam tidak pernah abadi. Fajar selalu datang. Pertolongan Allah pun demikian. Ia mungkin belum tampak hari ini, tapi pasti akan datang di waktu yang tepat. Allah berjanji dalam surah At-Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini adalah pelita di tengah gelap. Peganglah erat. Meski langkahmu pelan, meski tertatih, teruslah melangkah. Karena Allah tidak pernah menilai siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqamah. Jangan membandingkan jalanmu dengan orang lain. Salah satu hal yang sering membuat kita goyah saat diuji adalah karena kita membandingkan takdir kita dengan orang lain, melihat mereka yang tampak bahagia, lalu merasa hidup kita terlalu berat. Tapi ketahuilah, setiap orang membawa beban masing-masing, hanya bentuknya yang berbeda. Allah tidak menyalahi keadilannya. Setiap ujian sudah ditakar sesuai kemampuan. Maka berhentilah membandingkan. Fokuslah pada bagaimana kamu melewati ujianmu dengan baik. Karena yang Allah nilai bukan berat ringannya cobaan, tapi bagaimana kamu menyikapinya. Di balik ujian ada pelajaran yang tidak tertulis. Banyak orang menjadi bijak bukan karena membaca buku, tapi karena mereka pernah jatuh, pernah gagal, pernah kehilangan. Ujian adalah guru terbaik. Ia mengajarkan kita tentang syukur, tentang sabar, tentang arti dari doa, dan tentang siapa sebenarnya yang setia saat semua pergi. Ujian membuat kita lebih menghargai nikmat yang dulu kita abaikan. Ujian membuat kita lebih dekat pada Allah. Maka jangan takut diuji, karena itu tanda bahwa Allah sedang mendidik hatimu agar pantas menerima karunia besar-Nya. Ujian bukan akhirmu, ia adalah awal yang baru. Jangan menyimpulkan cerita hidupmu hanya karena satu bab yang pahit. Bisa jadi, bagian terbaik dari hidupmu baru akan dimulai setelah ini. Bisa jadi kegagalan hari ini adalah gerbang menuju kesuksesan yang lebih mulia. Ada satu hal yang harus selalu engkau ingat. Allah tidak pernah membiarkan hambanya melangkah sendirian selama engkau bersabar, bertawakal, dan tetap melangkah. Pertolongan Allah akan datang. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti datang. Teruslah melangkah, Allah bersamamu. Sahabat jiwa yang sedang menghadapi ujian, ingatlah, air matamu tidak sia-sia. Doamu tidak hilang, usahamu tidak diabaikan. Semua sedang Allah kumpulkan untuk dibalas dengan cara yang paling indah. Jika hari ini terasa berat, bukan berarti engkau gagal. Itu hanya tanda bahwa engkau sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan menyerah, karena setiap langkah yang engkau ambil dengan iman akan mendekatkanmu pada rahmat-Nya. Dan suatu hari nanti engkau akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih ya Allah, karena engkau tidak pernah meninggalkanku." Dan ketika engkau merasa tak lagi sanggup berdiri, ingatlah bahwa sujud adalah tempat terbaik untuk pulih. Dalam setiap sujud ada kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Di sanalah hati berserah sepenuhnya. Di sanalah Allah mendengar yang tak terucap, melihat yang tak terlihat oleh manusia lain, dan memberi apa yang tak pernah kita sangka. Teruslah bersujud. Tak peduli seberapa sering engkau jatuh, kembalilah kepadanya. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar keluh kesah hambanya. Bahkan jika itu adalah doa yang sama setiap malam. Justru dalam pengulangan itulah terkandung keyakinan yang dalam. Bukankah anak kecil yang yakin pada ibunya akan terus menangis hingga digendong? Maka begitulah seharusnya kita pada Allah, tak lelah meminta, tak malu merintih. Sebab kita tahu, hanya kepadanya kita kembali. Dan apabila dunia membisiki bahwa usahamu sia-sia, bahwa doamu tak didengar, tegakkan kembali hatimu. Katakan pada dirimu sendiri bahwa Allah Maha mendengar. Tak ada suara yang terlalu pelan untuknya, tak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Bahkan bisikan hatimu yang paling tersembunyi pun telah diketahuinya sebelum engkau mengucapkannya. Ingatlah bahwa semua yang kau lakukan dalam kesunyian, saat tidak ada yang melihat selain Allah. Justru itulah yang paling berharga. Keikhlasanmu, kesabaranmu, usahamu yang tak dipamerkan, semuanya adalah bukti bahwa engkau beriman. Dan Allah telah berjanji dalam firman-Nya, bahwa setiap perbuatan sekecil apapun akan dibalas dengan seadil-adilnya. Jika saat ini kau sedang berada di titik paling lelah, mungkin itulah saat di mana pertolongan Allah sedang sangat dekat. Kadang, kita baru melihat terang setelah benar-benar kehilangan cahaya. Kadang,
Kita baru mengenal kekuatan setelah kita merasa tak punya daya. Jangan biarkan godaan dunia membuatmu ragu pada takdirnya. Jangan biarkan bisikan setan menanamkan putus asa di hatimu. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Ia uji. Jika Dia mengujimu, itu artinya Dia melihat sesuatu dalam dirimu yang luar biasa. Mungkin engkau belum menyadarinya, tapi Allah sudah tahu jauh sebelum engkau lahir. Maka jangan bertanya, "Kenapa aku?" Tapi katakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Karena dalam setiap ujian ada pelajaran, dalam setiap cobaan ada perubahan, dan dalam setiap kesulitan ada kemungkinan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Ujian bukan hanya tentang bagaimana engkau bertahan, tapi tentang bagaimana engkau menjadi lebih sabar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih dekat kepada Tuhanmu. Jangan takut berubah karena ujian. Justru takutlah jika hidupmu tak pernah diuji, karena bisa jadi engkau sedang dibiarkan jauh tanpa disadari. Lihatlah langit yang luas. Ia tampak indah karena dihiasi oleh bintang-bintang, tapi bintang itu hanya terlihat saat malam datang. Begitu pula jiwamu, ia akan bersinar ketika kegelapan datang, dan engkau memilih untuk tetap percaya. Jalan menuju kebaikan jarang yang mudah, tapi disitulah nilainya. Jika engkau tetap melangkah meski penuh luka, itulah keberanian. Jika engkau tetap berdoa meski belum dijawab, itulah keyakinan. Jika engkau tetap bersyukur meski hidup terasa sempit, itulah tanda bahwa imanmu tumbuh di tempat yang benar. Jangan ukur hidupmu dengan ukuran dunia, karena dunia ini fana, sedangkan perjuanganmu ditulis untuk kehidupan yang kekal. Saat engkau sabar dalam sakit, engkau ditinggikan. Saat engkau tabah dalam kehilangan, engkau disucikan. Dan saat engkau berserah dalam tawakal, engkau dilindungi. Engkau mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi di sisi Allah semua telah dicatat, dan Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bahkan jika semua orang melupakanmu, Allah tidak pernah tidur. Dia tetap memperhatikanmu dengan penuh cinta, dengan perhatian yang tak tertandingi. Teruslah melangkah, meski pelan, meski sendiri. Meski dunia tidak tahu apa yang kau perjuangkan, karena engkau tidak sendiri. Ada tangan-tangan malaikat yang mendoakanmu. Ada langit yang bersaksi atas keteguhanmu. Ada Allah yang bersamamu di setiap langkah, dan pada saatnya nanti, engkau akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Mengapa jalannya harus memutar, dan mengapa pintu yang kau ketuk lama sekali untuk terbuka? Karena semua itu sedang menyusun takdir yang lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan biarkan lelahmu mengubur harapan. Karena bisa jadi satu langkah lagi, engkau akan sampai pada jawaban yang selama ini kau cari. Maka kuatkan hatimu, percayalah jalanmu sedang dijaga oleh tangannya. Dan bila engkau telah sampai pada hari di mana doa-doamu terkabul satu persatu, jangan lupa siapa yang selalu ada saat engkau tidak punya siapa-siapa. Jangan lupa bahwa semua itu dimulai dari sebuah langkah kecil yang engkau ambil. Meski dalam keadaan rapuh, teruslah berharap, teruslah percaya, karena selama Allah bersamamu tidak ada yang benar-benar hilang. Dan jika Allah telah berjanji untuk memberi jalan keluar bagi orang yang bertakwa, maka kau hanya perlu satu hal, tetap bertakwa, meski hatimu sedang terluka. Sahabat yang sedang diuji, peluklah ujianmu seperti kau memeluk surat cinta dari langit. Karena mungkin dari sanalah Allah sedang menyusun jalan menuju takdirmu yang terbaik. Dan saat malam terasa panjang, kesunyian begitu menekan dada, disitulah engkau akan mengenal bahwa harapan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari langit. Harapan yang tidak pernah padam meski seluruh lilin padam. Harapan yang membuatmu masih bisa bangun dari keterpurukan, meski semua tampak mustahil. Itu bukan kekuatanmu. Itu adalah rahmat Allah yang menuntunmu perlahan, hingga kau mampu berdiri lagi meski gemetar. Ketika segala hal di dunia mengecewakanmu, orang-orang yang dulu kau percaya mulai menjauh, usaha yang kau bangun hancur perlahan, dan rencana hidup yang kau tata begitu rapi berubah menjadi reruntuhan, maka lihatlah ke atas, lihatlah ke arah langit dan katakan, "Cukuplah Allah bagiku," karena disitulah kunci kekuatanmu. Ketika engkau sadar bahwa semua hal di dunia ini bisa hilang, tapi Allah tetap ada, tetap dekat, dan tetap mencintaimu tanpa syarat. Allah tidak menjanjikan perjalanan hidup yang mudah, tapi Dia menjanjikan penyertaan yang sempurna. Allah tidak pernah bilang kau takkan menangis, tapi Dia menjamin air matamu takkan sia-sia. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidupmu akan lurus dan terang, tapi Dia menjamin bahwa siapa yang bersabar akan dibukakan jalan-jalan yang tak terduga. Dan ketika engkau mulai lelah, ketika pundakmu tak lagi kuat menanggung semua beban itu, jangan kau tahan sendiri. Letakkan semuanya dalam sujudmu.
Biarkan sajadah menjadi tempat kau melarutkan segala perasaan yang tak mampu ditampung dunia. Allah tidak butuh kata-kata indah, cukup hatimu yang tulus dan doamu yang jujur. Karena Dia tahu, Dia selalu tahu, setiap kali engkau merasa kecil, merasa tak berarti di mata manusia, ingatlah bahwa di mata Allah engkau istimewa, bukan karena hartamu, bukan karena gelarmu, tapi karena hatimu yang tetap bersandar kepadanya saat dunia menggoyangkanmu. Ketika engkau tetap bersyukur di tengah kehilangan, ketika engkau tetap berdoa di tengah keputusasaan, ketika engkau tetap berusaha meski semuanya terasa berat, itu semua adalah bukti bahwa Allah sedang mempersiapkanmu menjadi hambanya yang layak menerima anugerah besar. Banyak orang mengira bahwa tanda cinta Allah adalah ketika hidupnya lapang, tapi sesungguhnya tanda cinta terbesar dari Allah adalah ketika Dia menjadikanmu sabar. Karena kesabaran adalah mahkota yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa pilihan. Seseorang yang sabar sedang diangkat derajatnya tanpa dia sadari. Langkah-langkahnya menjadi bukti cinta sejati pada Sang Pencipta. Dan engkau, yang hari ini menahan air mata di balik senyum, yang berjuang tanpa banyak diketahui orang, yang menguatkan diri sendiri di saat tak ada yang mendekap, engkau sedang dicintai oleh Allah dengan cara yang sangat halus. Tidak lewat kemewahan, tidak lewat pujian, tapi lewat proses yang menguatkan jiwamu. Yakinlah bahwa semua ini akan ada akhirnya. Allah tidak pernah menguji hambanya tanpa ujung. Di balik setiap kesulitan telah Allah siapkan kemudahan. Di balik setiap luka telah Allah titipkan pelajaran. Dan di balik setiap kehilangan telah Allah siapkan sesuatu yang lebih layak kau miliki. Teruslah bersabar, karena sabar bukan berarti lemah. Justru sabar adalah tanda keberanian paling tulus. Karena tidak mudah menahan diri ketika hati ingin menyerah. Tidak mudah tetap bertahan ketika harapan tipis, tapi engkau melakukannya, dan itu mulia. Teruslah bertawakal, karena tawakal adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Saat engkau melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa yang terbaik hanya datang darinya. Bahwa Allah tahu apa yang engkau butuhkan, bahkan lebih dari yang engkau inginkan. Dan saat engkau berjalan di jalan kehidupan ini, jangan takut jika tak ada yang mendampingi. Karena berjalan bersama Allah, jangan bandingkan ceritamu dengan kisah orang lain. Masing-masing dari kita punya ujian berbeda, punya garis waktu yang tak sama. Bisa jadi apa yang terlihat mudah bagi mereka adalah masihnya dari luka yang telah lama mereka sembunyikan. Dan bisa jadi, luka yang sedang engkau alami hari ini akan menjadi alasan seseorang esok hari untuk bangkit. Ketika mereka mendengar kisahmu, maka teruslah melangkah. Jangan berhenti hanya karena hari ini terasa berat. Jangan menyerah hanya karena doa belum juga dijawab. Jangan berbalik arah hanya karena belum melihat hasil. Karena bisa jadi, hasil itu sudah sangat dekat. Sangat dekat hingga cukup satu langkah lagi. Langkah terakhir itu, bisa jadi adalah langkah yang membawa perubahan besar dalam hidupmu. Dan kau takkan tahu jika kau berhenti sekarang. Maka teruskan, meski kakimu gemetar, meski hatimu nyaris putus asa. Lanjutkan. Karena Allah bersamamu, dan ketika Allah bersamamu, siapa yang bisa melawanmu? Jika kau masih memiliki keyakinan walau hanya sebutir pasir, rawatlah itu. Keyakinan sekecil itu cukup bagi Allah untuk mendatangkan pertolongan sebesar langit dan bumi. Tidak perlu sempurna, tidak perlu selalu kuat, cukup terus bertahan, cukup terus percaya, maka engkau akan sampai pada takdir yang telah ditulis, khusus untukmu. Takdir yang selama ini menunggumu dengan sabar di ujung, ikhtiar dan doa. Bila engkau ingin, aku bisa lanjutkan ke bagian akhir yang lebih menggugah sebagai klimaks emosional penutup dari narasi ini. Cukup katakan dan lanjutkan dan akan aku sempurnakan untukmu. Dan kini baik, setelah semua kata mengalir, setelah air matamu mungkin ikut menetes di tengah renungan panjang ini, marilah kita tarik napas dalam-dalam dan menyadari satu hal yang amat penting, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjuangan ini. Meskipun dunia terasa sunyi, meskipun tidak ada yang mengerti perasaanmu, meskipun tidak ada yang melihat pengorbanan dan jerih payahmu, tapi ada satu zat yang tak pernah tertidur. Dia yang selalu melihatmu, mendengarmu, dan lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Itulah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tahu setiap tetes air mata yang jatuh tanpa suara. Allah tahu setiap rintihan yang kau bisikkan dalam sujud panjangmu. Allah tahu setiap harapan yang kau simpan dalam diam, takut kecewa jika harus diucapkan. Dan yakinlah semuanya itu tak pernah sia-sia. Terkadang, kita mengukur pertolongan Allah dengan cara yang keliru.
Kita berharap pertolongan itu datang dalam bentuk duniawi, sembuh dari sakit, bebas dari utang, berhasil dalam karir, atau disatukan dengan seseorang yang kita cinta. Padahal pertolongan Allah jauh lebih luas dari itu. Bisa jadi pertolongan itu hadir dalam bentuk ketenangan hati saat menghadapi cobaan. Bisa jadi ia hadir dalam bentuk kekuatan yang tiba-tiba muncul saat kau hampir menyerah. Bisa juga ia datang dalam bentuk orang-orang yang tak kau sangka-sangka memberi dukungan. Bahkan ketika Allah menahan sesuatu yang kau inginkan, bukan berarti Dia mengabaikanmu. Justru itu bukti bahwa Dia sedang melindungimu. Kita ini seringkali ingin sesuatu yang kita kira baik, padahal ia bisa menjadi sumber kehancuran jika Allah mengizinkannya. Maka Allah menahannya, bukan karena Dia tak mendengar, tapi karena Dia tahu yang terbaik. Lihatlah bagaimana cinta Allah bekerja dalam hidupmu saat engkau berpaling darinya. Dia tetap menunggumu. Saat engkau kecewa kepadanya, Dia tetap memberimu rezeki. Saat engkau lupa bersyukur, Dia tetap menjaga langkahmu. Dan saat engkau merasa paling hancur, justru disitulah Dia paling dekat, menuntunmu kembali kepadanya, melalui jalan yang mungkin tak engkau pahami sekarang. Karena itu jangan lelah berprasangka baik kepada Allah. Husnuzan adalah pelita dalam gelap. Ia akan menerangi hatimu, menuntun langkahmu, dan menjaga jiwamu tetap hidup meski dunia mencoba mematikannya. Katakan pada hatimu, jika Allah menundaku, maka pasti ada sesuatu yang lebih baik. Jika Allah mengubah jalanku, maka pasti karena jalan yang kupilih tidak mengantarkanku pada kebaikan. Sahabat yang sedang diuji, ujian bukan berarti kau jauh dari Allah, justru bisa jadi, ujian adalah panggilan lembut darinya agar engkau kembali lebih dekat. Terkadang, kita baru benar-benar bersujud saat tak punya siapa-siapa selain Allah. Terkadang, kita baru menangis sungguh-sungguh saat hati ini benar-benar lelah, dan di sanalah ikatan kita dengan Allah semakin kuat. Ingatlah, dalam setiap kesulitan, ada pahala yang mengalir tanpa henti. Setiap detik kesabaran, setiap langkah keikhlasan, dan setiap helaan napas yang penuh harap kepadanya, semua dicatat dengan detail oleh para malaikat. Tak ada yang luput, tak ada yang sia-sia. Bahkan saat engkau hanya mampu berdoa dengan air mata, itu adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi di sisinya. Dan bila engkau hari ini masih bisa mendengar nasihat ini, masih bisa memahami maknanya, itu pun sebuah nikmat besar. Artinya hatimu belum tertutup, artinya jiwamu masih disayangi olehnya. Sebab yang paling ditakuti bukanlah ujian itu sendiri, melainkan ketika hati sudah beku, tak lagi tersentuh oleh kebaikan, tak lagi merasa rindu pada Allah, tak lagi peduli pada akhirat. Maka bersyukurlah jika engkau masih menangis dalam doa, masih bergetar membaca ayat sucinya, karena itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Jika engkau masih bisa bertahan sampai hari ini, itu adalah bukti kekuatan yang luar biasa. Mungkin kau tidak sadar, tapi engkau lebih kuat dari yang kau kira. Dan kekuatan itu bukan berasal dari dirimu sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah karena kau masih memilih untuk melangkah, untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meski hidup berkali-kali menjatuhkanmu. Maka teruslah melangkah, wahai jiwa yang sabar. Teruslah hidup dengan penuh tawakal. Teruslah mencintai Allah meski hidup belum sesuai harapan. Akan datang hari di mana engkau akan duduk tenang dan tersenyum sendiri. Saat itu engkau akan berkata, "Aku bersyukur tidak menyerah waktu itu. Aku bersyukur tetap melangkah meski dunia menyuruhku berhenti. Aku bersyukur tetap percaya kepada Allah, karena hanya dengan itulah aku bisa sampai sejauh ini." Jangan takut pada proses. Jangan takut pada jalan panjang. Jangan takut jika hidup terasa lambat. Karena kebaikan tidak pernah datang dengan tergesa. Allah menyusun semuanya dengan perhitungan yang sempurna. Setiap detik yang kau jalani dengan sabar dan tawakal akan terbayar dengan kemuliaan yang tak terduga. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti akan datang. Karena janji Allah itu pasti, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maka sebelum kita akhiri perenungan panjang ini, mari kita doakan satu sama lain agar Allah selalu menjaga hati kita tetap lembut dalam iman, tetap kokoh dalam sabar, dan tetap tenang dalam tawakal. Agar hidup ini tak hanya indah di mata manusia, tapi juga bernilai tinggi di sisi Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami yang sedang lelah, tenangkan jiwa kami yang sedang resah. Jadikan kami hamba-hambamu yang tidak mudah menyerah, karuniakan kepada kami sabar yang kokoh, tawakal yang tulus, dan iman yang terus tumbuh. Jika hidup ini harus kami jalani dengan banyak luka, jadikanlah setiap luka itu sebagai jalan menuju ridhamu. Dan jika kami belum pantas menerima apa yang kami minta hari ini, tolonglah kami agar tetap bersyukur, agar tetap percaya, agar tidak berputus asa dari rahmat-Mu.
Peluklah hati kami yang sedang retak, bimbing kami yang sedang rapuh, dan cukupkanlah kami dengan cinta-Mu, hingga dunia ini tak lagi terasa berat. Amin ya Rabbal Alamin.